Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini Allah masih mempertemukan kita di majlis yang mulia ini. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita awali kajian kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mengawali materi kita kali ini yaitu tentang hadis ke-1 yaitu hadis Arba'un Nawawi bab 1 yaitu tentang niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika niat beribadahnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak perlu diajak-ajak, kita pasti hadir di majelis. Ada sebuah kisah, ada orang yang saya ajak-ajak tadi, tetap aja dia lebih memilih kehidupan dunia. Padahal ada seminggu dia bekerja untuk dunia. Tetapi untuk akhirat itu, thalabul ilmi yang betul-betul kita ingin mengembangkan diri itu sulit sekali. Selalu merasa dibenturkan dengan urusan dunia. Nah, ketika kita berhadapan dengan benturan-benturan kehidupan dunia itulah, maka kita akan rugi ketika kita memilih dengan pilihan yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul," katakanlah, "in kana aba'ukum," jika bapak-bapakmu, "Qul in kana aba'ukum wa ummahatukum," ay ibu-ibumu, "wa ikhwanukum," sahabat-sahabatmu, "wa azwajukum," istri-istrimu, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum," anak-anakmu, "wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum," pekerjaanmu, "wa amwaluk taraftumuha," dan harta yang kamu takuti kekurangannya, "wa tijaratun takhshawnaha kasada," dan bisnis yang ditakutkan kamu rugi, "ahabba," lebih kamu cintai, minallah, daripada Allah dan Rasulnya, maka sangatlah merugi gitu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun takhshawnaha kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Termasuk golongan orang-orang yang zalim gitu. Allah sudah pilih pilihan jalan dakwah. Kenapa jalan dakwah kita tinggalkan? Walaupun hanya sekedar hadir, sekedar bertemu untuk menguatkan batu bata dalam diri kita, keimanan kita. Kita selama 1 minggu kalau tidak dicas, tidak berkumpul dengan orang-orang yang ingin mencoba mendekatkan diri kepada Allah, maka akan semakin iman semakin turun. Al-imanu yajidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan bisa berkurang. Ketika ingin bertambah, maka yajidu bitta'ah. Tambahkan keimanan itu dengan taat kepada Allah. Taat sendiri-sendiri sangatlah sulit di rumah. Kita banyak waktu tapi tidak digunakan untuk membaca Quran.
Kita banyak waktu di rumah, seakan-akan kita bingung untuk menggunakan waktu tersebut. Sehingga dalam 1 minggu 1 juz pun tidak nyampe gitu. Padahal waktu subhanallah Allah kasih. Seakan-akan kita merasa umur kita masih panjang. Padahal kematian itu senantiasa bersampingan dengan kehidupan yang kita jalani ini. Masya Allah. Maka lebih dekat kematian. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita perbaiki niat kita. Kita amalkan sebuah hadis Rasulullah, hadis tentang niat, di mana kita masih membahas tentang masalah qalbun salim. Qalbun salim. Hari ini juga tampak tidak ada yang membawa tulisan pulpen. Belum betul-betul belum menjadi muridnya Imam Syafi'i. Masih muridnya Imam Sibaweh. Imam Jalalan. Imam Jalanan. Keluarin lah. Hadis tentang niat. Hadis nih. Bisa kali. Kalau atas bawah itu. Hadis tentang niat. Kalian kuehnya dimasukin. Takut ada anjing. Hadis tentang niat. Hadis Arba'un Nawawi ini. Semoga 1 tahun kita bisa menghafal 1 hadis ini ya. 1 tahun. Jangan takut itu. Sering hafal nggak ngaji lagi. 1 tahun. Hadis tentang niat. Amal tergantung niat. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu diberi gelar Amirul Mukminin. Diberi gelar juga Abi Hafs karena anaknya namanya Hafs. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin itu artinya pemimpinnya orang mukmin. Ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar ya. Innamal a'malu, sesungguhnya amal-amal itu bin niati, nilai atas niatnya. Walikulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu itu dilihat dari niatnya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya hanya sekedar ingin mendapatkan dunia, au imraatin, atau sekedar mendapatkan janda, atau sekedar mendapatkan istri, atau sekedar mendapatkan aweweknya, yang kihuha, maka Allah akan mengabulkan juga hijrahnya. Jadi ternyata tergantung niat gitu. Fa hijratuhu ila ma hajara alaihi, maka hijrahnya itu kepada apa yang ia tuju gitu. Maka niatkan ketika kita ini berbisnis, niatkan karena Allah, untuk menolong sesama karena Allah. Ketika kita di rumah bersama keluarga, niatkan karena Allah. Mencintai istri, mencintai anak itu karena Allah. Sehingga nanti ketika kita sudah wafat itu, cinta kita itu muncul di anak-anak kita gitu, di istri kita gitu. Mendoakan. Itulah yang kita harapkan. Doa seorang anak, doa seorang istri pada kita sudah mendahuluinya. Sahabatku semuanya,
Jelas hadis ini ya menjelaskan tentang masalah niat. Ini hadis Arba'un Nawawi. Hadis ini dikarang oleh Syekh Imam Nawawi Tanah Arab. Jadi Arba'un Nawawi yang nyusun itu Imam Nawawi. Dan buku atau kitab hadis Arba'un Nawawi ini dikenal oleh dunia. Dari Arab sampai Indonesia sampai pelosok dunia. Bahkan ini dijadikan sebagai salah satu kurikulum materi tarbiyah. Itu. Kurikulum materi pesantren-pesantren. Ini. Bahkan hadis yang ke-1 ini senantiasa ada di depan. Setiap karangan Imam Nawawi ada pertamanya bahas tentang masalah niat ini. Jadi luar biasa nih. Ibaratkan surat-surat Fatihah selalu ada di depan. Juz amma Fatihah dulu depan kan ya. Quran Fatihah dulu depan. Nah, ini. Intinya di hadis ini adalah innamal a'malu binniyat. Intinya itu. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita umatnya bahwa setiap perbuatan manusia akan dinilai berdasarkan niat. Orang itu ibadah dengan adat, kebiasaan itu yang membedakan cuma niat. Bisa aja sholat itu jadi bukan ibadah. Kenapa kamu sholat? Ya udah biasa sholat ya. Bukan niatnya bukan karena Allah tuh. Itu masuk sebagai seperti upacara. Upacara itu mau sudah menjadi rutinitas. Nah, sholat juga jangan sampai menjadi rutinitas. Tapi sholat itu adalah dalam rangka kita itu betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Jangan hanya sekedar rutinitas. Hingga kita tidak bisa merasakan nikmatnya sholat. Ya setiap sholat kita harus belajar khusyuk, belajar. Oh kemarin kita belajar takbirnya khusyuk. Tambahkan lagi apanya gitu. Nah dalam konteks kehidupan sosial hadis Arba'un Nawawi atau hadis ke-1 ini mengajarkan bahwa niat yang ikhlas dan benar-benar merupakan faktor yang menentukan baik buruknya perbuatan seseorang. Oleh karena itu setiap muslim diharapkan untuk selalu memperhatikan niat dalam setiap perbuatan. Hadis Arba'un Nawawi ini yaitu niat ikhlas adalah bagian dari konteks kehidupan sosial. Hadis Arba'un Nawawi ini juga memberikan pengertian tentang pentingnya kesadaran dalam beramal. Menyadari dan berusaha untuk memperbaiki niat dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Jadi setiap perbuatan kita harus berbaru niat gitu. Kita mulai ya, kita niat duduk di sini. Nawaitu i'tikafan fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Kalau kita duduk berjam-jam gak niat ya gak dapat nilai i'tikaf. Bahkan saya dari pagi di masjid aja, bahkan tidurnya di masjid. Kalau gak niat gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Semoga kita senantiasa mau hijrah ya. Hijrah secara ekonomi, hijrah secara perbuatan kepada apa yang Allah cintai, kepada apa yang Allah perintahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanak